Jemaat damai yang dikasih Tuhan. Kita jumpa lagi ya hari ini Jumat 23 Februari 2024. Saudara yang dikasih Tuhan, selama kurang lebih 1 mingguan ke depan kita belajar tentang sebuah metanarasi Alkitab di dalam tahap penembusan, di mana kita akan belajar bagaimana Allah yang berdaulat memilih orang-orang yang Dia tetapkan untuk menjadi bapak leluhur orang percaya yang akan melahirkan Yesus Kristus. Dan hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh, yaitu Yehuda. Sama hari ini saya beri judul Yehuda, kesetiaan janji Allah tak terbantahkan ketidaksetiaan manusia. Nas firman Tuhan terambil dalam Matius 1 ayat 1 hingga 3a. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Saudara tentu tahu ya bahwa Yehuda adalah salah satu dari ke-12 anak laki-laki Yakub. Pertanyaannya, mengapa Yehuda yang dipilih untuk melahirkan keturunan berikutnya melalui Tamar yang akan melahirkan Raja Daud, dan melalui Raja Daud nanti akan melahirkan Yesus Kristus. Saudara, ternyata pada saat masa akhir hidupnya, Yakub yang adalah anak Ishak, anak Abraham yang mewarisi janji keturunan dan janji berkat untuk melahirkan bangsa yang besar itu, mendapatkan kalimat terakhir dari Yakub ayahnya. Demikian saya akan bacakan ya di dalam Kejadian 49 ayat 8 dan seterusnya. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya. Sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya akan merah karena anggur dan giginya akan putih karena susu. Saudara, ketika kita membaca firman Tuhan ini, kita dapat melihat bagaimana sesungguhnya Yehuda adalah yang dipilih, yang akan memegang tongkat kerajaan yang tidak akan beranjak daripadanya. Lambang pemerintahan tidak akan beranjak dari antara kakinya. Ya, melalui Yehuda kita tahu bahwa Raja Daud dilahirkan dari keturunan Yehuda, satu suku di antara 12 suku bangsa Israel. Nah saudara, namun kalau kita mundur ke belakang, kita akan belajar bagaimana sesungguhnya kehidupan Yehuda melalui Kejadian 38. Saya akan bacakan buat kita Kejadian 38 ayat 1. Pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudaranya dan menumpang pada seorang Adulam yang namanya Hira. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan, nama orang itu ialah Shua. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki bernama lalu anak kedua dinamai Onan, lalu anak ketiga dinamai Shelah. Saudara, kita dapat melihat Yehuda adalah seorang manusia yang tidak memegang janji atau tidak memegang perintah Allah. Kehidupan bangsa Israel pada waktu itu sesungguhnya tidak boleh menikah kepada atau mengambil istri dari orang Kanaan.
Tetapi Yehuda meninggalkan saudaranya dan dia mengambil seorang perempuan Kanaan menjadi istrinya yang bernama Sua itu. Lalu kita tahu cerita berikutnya, ketika anaknya yang sulung, si menikah dengan Tamar lalu meninggal. Lalu Tamar diminta menikah dengan anak yang kedua itu Onan, lalu meninggal juga. Si Onan tahu sebelum dia meninggal, si Onan tidak mau melahirkan anak laki-laki bagi kakaknya. Saudara, ini sebuah keluarga yang tidak sempurna. Dimulai dari seorang Yehuda yang tidak memegang perintah, yang tidak setia di dalam melakukan kehendak Tuhan dengan mengambil perempuan Kanaan menjadi istrinya, lalu melahirkan anak-anak yang juga tidak setia. Dan bagaimana kita juga melihat seorang Yehuda yang tidak sempurna ini ketika Sua meninggal, istrinya itu meninggal, lalu dia menghampiri Tamar dengan secara tidak disadarinya bahwa Tamar menyamar menjadi perempuan sundal. Dan kita lihat melalui Tamar lah melahirkan Peres dan seterusnya akan melahirkan Raja Daud. Saudara, apa pelajaran yang kita pelajari dari peristiwa ini atau dari seorang tokoh bernama Yehuda ini? Yang pertama, saya mempelajari tentang otoritas Allah yang memegang atau menetapkan seseorang menjadi pilihannya itu berdaulat. Jadi tidak ada yang bisa diganggu gugat kedaulatan Allah tersebut. Namun yang kedua ini yang juga sangat penting, bahwa kedaulatan Allah dalam memilih itu tak pernah digagalkan oleh ketidaksetiaan manusia. Seperti halnya seorang Yehuda yang tidak setia, banyak cacat celah di dalam kehidupannya. Demikian Tuhan tidak setia, tidak pernah terbantahkan kesetiaan janji Allah ini. Tetap melalui dia, melalui ketidaksetiaannya dilahirkan keturunan demi keturunan yang akhirnya melahirkan Raja Daud, dan melalui Raja Daud yang kita ketahui ceritanya dan melahirkan Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Saudara, demikian hidup kita. Kita seringkali lemah, lalai, tidak setia, tidak taat di dalam menjalankan kehendak Tuhan, bukan? Seringkali kita menjauh daripada perintahnya. Seringkali kita berdosa di hadapannya dengan ketidaksetiaan kita. Kita tahu kehendak Tuhan seperti ini, tetapi kita jauh daripada itu. Kita seringkali mengutamakan kehendak atau pikiran kita. Tetapi puji Tuhan, saudaraku, kesetiaan Allah itu tidak pernah terbantahkan oleh ketidaksetiaan kita, manusia berdosa ini. Kita belajar melalui tokoh Yehuda ini bahwa Allah tak pernah membatalkan janji setianya. Oleh karena itu, saudara, kembalilah kepada Dia, jalani hidupmu dan hidupku di dalam pimpinan dan kehendak-Nya. Tetapi saudara, kasih karunia Allah tidak boleh diterima begitu saja dengan percuma. Mengapa? Karena ketika kita sudah menerima kasih karunia itu, sesungguhnya ada pertobatan, sesungguhnya ada sebuah tekad untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dan kita melihat bagaimana kesetiaan janji Allah itu melahirkan keselamatan, membawa keselamatan bagi dunia ini. Demikian pula hidup kita boleh menjadi alat Tuhan yang menghadirkan damai sejahtera, keselamatan bagi dunia ini. Kiranya Tuhan menolong kita, memampukan kita untuk hidup benar, hidup taat, hidup setia di hadapannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, melalui seorang tokoh Alkitab yaitu Yehuda, kami belajar dia yang sudah dipilih Tuhan untuk boleh melahirkan Sang Mesias melalui Raja Daud. Engkau lahir ke dalam dunia ini yang tidak sempurna Tuhan pakai, yang bercelah, yang penuh dengan noda, Tuhan layakkan. Demikian hidup kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami mau Tuhan
Engkau melayakkan dan memakai kami menjadi alat di tangan-Mu, menghadirkan damai sejahtera, menyelamatkan banyak orang bagi Engkau Tuhan. Terima kasih, pimpin dan topang hidup kami. Demi Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.